Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بالكتاب والسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh barokah Masjid Agung Pasaman Islamic Center yang kita semuanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan selalu diliputi dengan rahmat dan nikmat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang terus kita terima, tidak henti-hentinya diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah itu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk memperbanyak bekal kita nanti di hari akhirat, dan sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai seorang hamba sudah seyogianya bagi kita untuk taat dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan semenjak kita berada di dalam rahim sampai sekarang sudah dewasa, maka sudah banyak nikmat Allah yang kita terima, dan senantiasa mengingat-ingat merenungkan nikmat-nikmat Allah tersebut. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Karena biasanya kalau orang-orang yang hatinya tidak tenang, dia itu sibuk memikirkan tentang hal-hal yang dia inginkan. Padahal seharusnya yang kita pikirkan itu adalah betapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima, mulai dari alam rahim dulu sampai sekarang. Coba kalau kita lihat nyamuk misalnya, nyamuk dia tidak ingin menjadi nyamuk. Kita juga tidak memilih menjadi manusia, tapi Allah menjadikan kita sebagai manusia, nyamuk sebagai nyamuk.
Allah takdirkan kita sebagai manusia, maka kita seharusnya bersyukur ketika kita melihat nyamuk misalnya, ketika dia mencari nafkah misalnya untuk makan, berapa banyak nyawa nyamuk yang terancam gitu. Dia mau makan darah misalnya kan, tapi siap-siap mau ditepuk oleh manusia gitu. Akhirnya tewas. Kita alhamdulillah diberikan nikmat Allah dari kecil sampai sekarang. Ketika kita mencari nafkah, maka ada ketenangan diberikan oleh Allah. Tidak ada rasa ancaman kepada kita ketika kita mencari nafkah, maka itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling besar adalah nikmat keimanan. Kita lihat orang-orang kafir misalnya yang tidak mempunyai iman, tapi jangan sampai kita meremehkan mereka, karena bisa jadi mereka bertaubat sebelum meninggal, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang-orang kafir tersebut, kalau seandainya dia mati dalam kekafiran mereka, maka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dia akan langsung ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal nanti di dalam neraka. Alhamdulillah kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang agama yang mulia ini, sehingga kita kenal dengan Allah, kenal dengan apa yang menjadi kewajiban kita, maka itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kemudian salawat beriringkan salam teruslah kita hadiahkan, kita lantunkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Aulan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat, membaca salawat dan salam, apalagi di Sayyidul Ayyam ini, penghulu sekalian hari Jumat. Maka kita dianjurkan untuk berbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita baca dan kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan sementara yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185 yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan sementara yang memperdaya. Kemudian disebutkan juga di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika beliau Isra Mi'raj ditanya, pernah beliau itu bertanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal. Dan beliau tanyalah, wahai orang-orang yang ruhnya pernah bersemayam di dalam jasad,
kemudian keluar dari jasad. Bagaimanakah rasanya ketika ruh itu keluar dari jasad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian di antara mereka ada yang menjawab seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti itulah kira-kira. Atau seperti mata kail pancing yang ditarik dari daging yang basah, tercabut daging tersebut dengan urat-uratnya, maka kira-kira seperti itulah sakitnya saat sakaratul maut. Apalagi orang-orang yang hidupnya penuh maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sebagiannya bagi kita Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Tentu saja dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tutuplah amal kami, hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, dengan hidup yang baik, dengan akhir yang baik. Wala takhtim bisu'il khatimah, dan janganlah kamu tutup dengan su'ul khatimah. Teruslah kita lantunkan doa tersebut. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah, seriusnya kita berdoa kepada Allah, kita benar-benar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga sakit sakaratul maut itu tidak terlalu terasa bagi kita atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, marilah kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya nanti di hari kiamat hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya mengenai 4 hal. Mana dia yang 4? An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umurnya. Untuk apakah dia habiskan? Baru umur kira-kira 60 tahun. Mana yang lebih banyak untuk ibadah atau untuk maksiat? Dihitung nanti di hari kiamat. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai ditanya detail dari awal hidup sampai meninggal. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya, untuk apakah dia gunakan? Apakah untuk taat kepada Allah atau untuk bermaksiat? Kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fi. Tentang ilmunya, apakah sudah dia amalkan? Sudahkah dia sampaikan kepada umat? Kemudian apakah sudah dia amalkan untuk pribadinya atau belum? Kalau belum, maka lebih besar akibat yang akan ditanggung oleh seseorang tersebut. Apabila dia mempunyai ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka lebih besar akibat yang akan dia dapatkan nanti di hari akhirat. Kemudian yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan dalam hal apa dia belanjakan. Dia akan ditanya, yang keempat itu adalah harta. Dari mana mendapatkan, apakah dari yang halal atau tidak. Kemudian setelah didapatkan, apakah dipayakan kepada yang halal atau yang haram. Itu akan ditanya nanti detail di hari akhirat. Maka ada baiknya bagi orang yang tidak mempunyai harta, itu hisabnya nanti akan mudah nanti di hari akhirat. Adapun bagi orang yang banyak memiliki harta di dunia ini, maka pasti akan banyak hisabnya, pasti akan banyak diperhitungkan nanti di hari akhirat. Kau dapat dari mana, kemari bayan, kau dapat dari mana, kemari bayan, maka akan semakin lama nanti hisab di hari akhirat. Jadi 4 hal itu perlu kita perhatikan dalam hidup ini, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama umur.
Maka dari kecil itu sebenarnya seharusnya sudah diajarkan. Seorang anak itu sudah diajarkan bagaimana dia harusnya menjalani hidup ini di dunia. Jangan sampai dia menjalani ketika masa mudanya menjalani hidup dengan penuh maksiat. Kemudian akhirnya nanti alhamdulillah syukur-syukur sebelum meninggal dia bertaubat kembali kepada Allah, bisa mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alhamdulillah. Tapi yang kita takutkan adalah kalau sudah terbiasa dari kecil melakukan maksiat, nanti teraja-raja sampai tidak bisa mengubahnya lagi. Itu yang paling awak takutan dalam kehidupan awak sehari-hari itu. Maka dari kecil itu sudah diajarkan seharusnya seorang anak tersebut. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wahum abna'u sab'i sinin. Dia berumur 7 tahun gitu. Ketika mereka sudah berumur 10 tahun tapi belum mengerjakan salat, maka wadribuhum, kata Rasulullah, pukullah mereka. Tentu saja pukul di sini bukan pukul yang menyakitkan, bukan pukulan yang semacam KDRT, kekerasan di rumah tangga, bukan itu, tapi pukulan untuk mendidik supaya dia tidak mau meninggalkan salat. Maka dari kecil itu seharusnya sudah diajarkan anak-anak kita. Dan begitu juga harta, Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah dewasa mencari harta, mencari nafkah untuk keluarganya, maka mesti dia mencari dari yang halal, kemudian dibayarkan kepada yang halal. Dan mari kita renungkan juga hadis berikutnya, Bapak dan Ibu, Anil Mustawrid Ibn Shaddad, dari Mustawrid bin Shaddad, qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Rasulullah, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, dicelupkan ke dalam lautan yang luas, kemudian coba angkat jari tersebut. Maka perhatikanlah apa yang tersisa di jari, maka itulah dunia. Sedangkan lautan yang luas itulah kesenangan-kesenangan yang ada di hari akhirat. Kalau orang sangat merenungkan hadis ini, maka dia nggak akan mau mencari harta dari cara yang haram, karena dia paham bahwasanya kalau yang haram itu adalah dunia, dan dunia itu hina, hanya secuil dibanding dengan kesenangan yang ada di hari akhirat. Tidak akan mau seseorang menipu orang lain, tidak akan mau seseorang bercekcok dengan orang lain dan sebagainya. Artinya seluruh yang maksiat pasti tidak akan mau mereka kerjakan. Kalau benar-benar seseorang memahami betul dari hadis Rasulullah yang kita sampaikan ini. Apakah yang dimaksud dengan dunia? Para ulama menjelaskan, dunia itu adalah kullu ma yulhika 'anillah wa yuqi'uka fi ma'siyatihi fa huwa dunya. Dunia itu bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, tetapi adalah kullu ma yulhika 'anillah, kata para ulama. Segala sesuatu yang membuat engkau lalai kepada Allah, kemudian wa yuqimuka fi ma'siyatih, dan menjebloskan engkau ke dalam maksiat, maka itu adalah dunia. Segala sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah dan akan menjebloskan engkau ke dalam maksiat, maka itu adalah dunia. Dunia lawannya akhirat. Kalau orang condong ke dunia, pasti akan tinggal akhirat. Kalau orang condong akhirat, maka ditinggalkanlah dunia. Kita harus memilih antara salah satu dari yang dua ini, apakah dunia atau akhirat. Maka pilihlah kampung yang abadi, yaitu akhirat. Dan apakah yang dikatakan dengan dunia? Sesuatu yang membuat kita lalai dan bermaksiat kepada Allah, maka itu seluruhnya adalah dunia. Maka ditanya saja kepada diri kita, harta misalnya, ada orang mencari pitih, gigih hanya mencari pitih sehingga lewat salat subuhnya,
enak dari pagi, dari jam 3 lah siap-siap dengan mencari putih. Kemudian lewat sholat subuhnya gitu. Maka harta yang dicarinya itu adalah dunia gitu. Jabatan misalnya yang membuat seseorang menjadi angkuh, sombong, maka itu menjadi dunia baginya gitu. Tetapi yang membuat seseorang menjadi taat kepada Allah, maka itu adalah akhirat, bukan dunia. Harta, kedudukan. Dan perlu kita pahami, dunia itu bukan hanya harta dan kedudukan saja gitu, tetapi juga semuanya yang ada di dunia ini, termasuk anak, istri, suami, keluarga, siapa lagi, follower dan sebagainya, itu adalah dunia gitu. Maka kita harus hati-hati dan jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia. Kalaupun kita mencintai istri kita misalnya, mencintai pasangan, itu karena Allah memerintahkan kita untuk mencintainya gitu. Bukan hanya cinta buta saja gitu. Lah jaleh pasangan awak tidak sumayang misalnya, tidak melakukan salat, masih cinta aja. Kalau orang yang sebenar beriman pasti akan berkurang cintanya gitu. Karena kecintaan seorang beriman itu pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mencari anak-anak yang soleh-soleha, akan bertambah cinta awak kepada anak-anak awak, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak semayang, anak-anak awak misalnya, pasti akan berkurang cinta awak itu kepada anak. Karena cinta awak itu karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatkan terus keluarga kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dibiarkan saja. Jangan sampai ayah jamaah pai sembahyang ke masjid. Pai sembahyang ke masjid di awal waktu tarawih 5 waktu dalam sehari semalam, alhamdulillah gitu. Tapi perlu kita perhatikan apakah anak awak di rumah ngajago talun. Apakah ketika kemudian awak mendengarkan kajian di situ, apakah ngajago nanti sampai syuruk sampai habis waktu subuh gitu. Kalau Imam Ghazali mengejaan dalam kitabnya, sudah seyogianya bagi kita itu bangun paling ujungnya itu adalah ketika subuh masuk. Kalau seandainya Allah masuk waktu subuh tapi masih belum jago maka itu pertanda bahwasanya awak kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau bisa sebelum itu awak jago gitu. Seketika malam terakhir sekitar jam 2 atau jam 3 misalnya kan, kalau bisa itu gitu. Tapi kalau paling ujungnya harusnya adalah ketika waktu sholat masuk, awaklah siap untuk melakukan sholat. Itulah yang paling ujung itu. Bukan dengan cara ketika lah masuk waktu, masih ada waktu gitu kan. Lalu seketik dulu, akhirnya terlalu sampai pukul 7 gitu. Maka penting kita tanamkan pada diri kita bahwasanya hak Allah itu di atas segalanya. Kalaulah dipanggil oleh Allah untuk melakukan salat, maka agihkanlah hak Allah sebagai seorang salik, sebagai sang salik, sebagai pencipta alam semesta ini. Seperti itulah Bapak Ibu Ibu tentang dunia dan akhirat. Kemudian jangan sampai kita salah paham tentang hadis ini. Apakah hadis ini mengajarkan kita untuk fokus sholat saja gitu, membaca Quran saja, kemudian malas-malasan mencari nafkah dan sebagainya? Tidak. Hadis ini bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Atau misalnya kalau dengan hadis ini ada orang yang sembahyang saja kemudian rezekinya bisa nanti diminta kepada orang-orang gitu kan, kepada orang lain misalnya. Dan Rasulullah mengingatkan itu. Apa kata Rasulullah? Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Orang-orang yang sukanya meminta-minta ketika di dunia, maka nanti di hari akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang dagingnya tidak ada, artinya tengkoraknya saja yang ada gitu. Itu bagi orang-orang yang suka meminta-minta. Hadis yang tadi bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan mencari nafkah, mencari atau bekerja dalam hidup ini.
Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis juga, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya ada orang yang kuat semuanya, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, karena dia rajin bekerja misalnya. Kemudian diberikan oleh Allah rahmat, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang bermalas-malasan gitu. Daripada bermalas-malasan ketika menjalani hidup di dunia ini. Dan Allah mengingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut. Siapa yang takut? Orang-orang yang sekiranya ketika dia meninggalkan generasi yang lemah. Artinya kita diperintahkan untuk memperkuat generasi gitu. Kitanya harus kuat, generasi kita harus kuat gitu. Lalu bagaimana kita menyikapi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menyikapi dunia ini? Maka caranya adalah silahkan kita bekerja. Mungkin bisa kita ambil dari doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu ada di tangan kami. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Dan janganlah engkau jadikan dunia itu ada di hati kami. Artinya yang dijauhkan itu sebenarnya keinginan kita itu. Bukan dunianya gitu, tapi mencari itu, kecintaan kita kepada dunia itu harus kita kikis gitu, harus kita hilangkan. Silahkan mencari harta misalnya atau mempunyai kekuasaan, silahkan, tapi gunakan itu untuk memperjuangkan agama Allah, maka dia menjadi bekal nanti di hari akhirat kita. Jangan sampai kekuasaan, harta, pasangan itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di kampung Ambo, di kampung Al-Fakir, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, lah lebih umurnya 60-an gitu kan. Lah lebih umurnya 60-an. Dulu beliau rajin bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya gitu. Tapi ketika nyalah tua kini, nyalah sakit-sakit, dan istrinya kok tidak solehah gitu. Dia selalu menuntut supaya suaminya memberikan nafkah terus gitu. Dan dia dan istrinya itu tidak mau lagi sebenarnya dengan suami ini gitu. Tapi karena suami ini sangat cinta kepada istrinya, ya enggak? Ini tidak mau berpisah dah. Dan ikut termasuk di antara contoh orang-orang yang tertipu dengan dunia, orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Allah jaleh-jaleh pasangan awak ndak ini udah awak misalnya. Yang pasangan itu adalah dunia tadi. Maka masih dipertahankan gitu. Menjadi laki-laki harusnya mempunyai prinsip, jangan sampai terlalu mencintai dunia. Adapun kita mencintai pasangan, mencintai anak-anak itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya Bapak dan Ibu, silahkan menjalani hidup ini dengan penuh keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dapat dunia, alhamdulillah. Gunakan dunia itu untuk bekal kita nanti di hari akhirat. Tapi kalau tidak dapat, jangan sampai bersedih hati, jangan sampai terlalu bersedih, karena yang diperebutkan itu adalah hanya secuil, yang Rasulullah mengumpamakan seperti bekas air yang ada di jari kita dibandingkan dengan lautan yang luas. Itulah perbandingannya antara dunia dengan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan dunia menjadi bekal kita nanti
ketika ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah atau perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sudah terbagi semuanya kayaknya snacknya, maka kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.